Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya, yaitu pembuatan draft proposal. Oke, langsung saja pada topiknya. Oke, di sini ada slide pertama, yaitu ada nama saya Abdullah, NIM 19830362. Judul dari proposal saya yaitu keamanan jaringan internet untuk media sosial, platform web, dan sejenisnya menggunakan metode blocking akses pada penggunaan aplikasi Mikrotik. Latar belakang. Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan TIK menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat disukai oleh masyarakat, lebih tepatnya pada media sosial. Hal inilah yang melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Dan hal inilah yang mengalami pemesatan pada dunia globalisasi. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosialisasi, yaitu pengenalan atau cognition, komunikasi atau communicate, dan kerjasama atau cooperation. Menurut Nasrullah pada tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang kemungkinan penggunaan mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan secara virtual. Lanjutan dari latar belakang ini. Media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. Konten yang disampaikan dibagi kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu. Isi pesan muncul tanpa melalui gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Isi disampaikan secara online dan langsung. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya, tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Media sosial atau medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, interaksi, berbagai sharing, kehadiran eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Di balik kenyamanan kemajuan akan pengguna internet, lebih tepatnya menuju ke media sosial. Di sini saya perlu meninjau lebih dalam lagi akan keamanannya. Pada kerentanan sistem yang sering dilalaikan bahkan tidak diperhatikan oleh publik umumnya, yaitu kerentanan pada jaringannya. Keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama di era teknologi yang berkembang pesat pada market global sekarang ini. Banyak instansi atau organisasi yang tidak memperdulikan keamanan. Tapi, ketika jaringan mendapat suatu serangan dan terjadi suatu kerusakan sistem, banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perbaikan sistem. Untuk itu, sudah selayaknya investasi di bidang keamanan jaringan lebih diperhatikan untuk mencegah kerusakan dari berbagai ancaman serangan yang terjadi pada saat ini, yang semakin ke dalamnya semakin beragam. Terlebih lagi saat komputer server terhubung dengan internet, maka serangan pun akan semakin meningkat. Berbagai macam teknik serangan terus dikembangkan dan tidak bisa diabaikan. Untuk itu, perlu dipersiapkan keamanan untuk mengamankan dan meminimalisir ancaman pada jaringan dan server agar terciptanya kenyamanan yang lebih baik lagi dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan Mikrotik, Mikrotik adalah salah satu sistem operasi yang dapat digunakan sebagai pengamanan handal yang cukup saya percaya, mencakupi berbagai fitur lengkap untuk jaringan dan wireless. Selain itu, Mikrotik juga dapat berfungsi sebagai firewall bagi komputer dan memberikan prioritas bagi komputer lain agar bisa mengakses data internet maupun lokal. Mikrotik bertujuan untuk mengatur bandwidth serta melakukan manajemen jaringan komputer.
Penempatan router mikrotik ditempatkan pada sebuah komputer yang dijadikan sebagai gateway satu jaringan. Komputer gateway berfungsi untuk mendistribusikan data keluar masuknya dari dan ke komputer lainnya, sehingga seluruh komputer dapat mengakses data bersama-sama seperti internet sharing atau MANCIL 2072. Optimalisasi keamanan jaringan. Imam Riyadi, pengelolaan jaringan lokal atau LAN merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah supaya didapatkan layanan yang maksimal. Makalah ini menyajikan implementasi mikrotik router untuk mengatur lalu lintas data internet serta melakukan pemfilteran berbagai aplikasi yang dapat mengganggu konektivitas jaringan komputer sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Reset problem. Yang pertama, sering terjadinya pembolosan sistem melalui jaringan. Kedua, teknik pencegahan penyerangan melalui jaringan belum bisa menopang berbagai serangan sehingga benteng pertahanan mudah ditembus oleh sang peretas. Terlalu asik dalam menggunakan internet media sosial sehingga menimbulkan beberapa kerentanan dan menjadikan pengguna kekurangan kesadaran akan kemampuan pada jaringan. Keamanan pada jaringan bahwa itu merupakan kunci pertahanan yang tidak dapat dianggap enteng. Ada reset question, apa yang terjadi ketika suatu sistem terjadi penyerangan melalui jaringan? Bagaimana cara untuk pencegahan penyerangan melalui jaringan dan teknik keamanan jaringan apa yang digunakan sehingga dapat dipercaya sebagai benteng pertahanan ketika terjadi penyerangan melalui jaringan? 3. Bagaimana cara memberi edukasi yang baik dan benar kepada banyak instansi atau organisasi akan kesadaran terhadap keamanan jaringan? Batasan masalah berpengaruh kepada pengguna internet media sosial dalam menyikapi kerentanan jaringan pada saat menggunakan media sosial. Kedua, mencakupi seluruh pengguna internet media sosial. Riset objek untuk mengetahui literasi keamanan jaringan akan media sosial. 2. Untuk menghindari peretasan yang kerap masuk melalui jaringan. Manfaat dan tujuannya, dengan melakukan metode blocking akses, di sini mampu mencegah terjadinya peretasan akan sistem yang dianggap berbahaya. Kedua, mengurangi angka peretasan dan kasus-kasus cybercrime lainnya. Hipotesis untuk penelitian ini yaitu masih banyak kasus yang mengenai tentang cybercrime melalui peretasan jaringan baik pelaku maupun korban yang menggunakan internet media sosial tersebut. Dari waktu ke waktu, makin marak terjadinya peretasan sistem, kebocoran biodata, dan bahkan secara tidak banyak yang menganggap enteng kejahatan tersebut. Kajian pustaka. Keamanan jaringan mengacu pada teknologi, proses, dan kebijakan yang digunakan untuk mempertahankan jaringan, lalu lintas jaringan, dan aset yang dapat diakses jaringan dari serangan siber, akses tidak sah, dan kehilangan data. Setiap organisasi, dari bisnis kecil hingga perusahaan dan penyediaan layanan terbesar, di setiap industri memerlukan keamanan jaringan untuk melindungi aset dan infrastruktur penting dari permukaan serangan yang berkembang pesat. Keamanan jaringan harus melindungi di banyak tepi jaringan dan juga di dalam jaringan dengan pendekatan berlapis. Kerentanan ada di mana-mana dan perangkat dan jalur data hingga aplikasi dan pengguna. Karena organisasi menghadapi begitu banyak potensi ancaman, ada juga ratusan alat manajemen keamanan jaringan yang dimaksudkan untuk mengatasi ancaman atau eksploitasi individu atau membantu kebutuhan infrastruktur penting lainnya, seperti kepatuhan berkelanjutan. Organisasi harus memprioritaskan solusi keamanan jaringan yang mencakupi banyak ancaman, menggunakan pendekatan platform yang memprioritaskan integrasi dan otomatisasi. Lingkaran ancaman ini selalu berubah dan dari serangan denial of service atau DDoS, distributor hingga ransomware, frekuensi, volume, dan kecanggihan serangan cyber tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Semua organisasi memerlukan keamanan jaringan karena gangguan kecil pada infrastruktur jaringan seperti waktu henti selama 1 menit atau kelambatan dalam kinerja layanan dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi, keuntungan atau bahkan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang.
Serangan dunia maya yang dahsyat yang seringkali dimulai sebagai gangguan yang tampaknya jinak yang gagal ditangkap oleh alat keamanan jaringan yang tidak memadai dapat memaksa organisasi untuk membayar denda yang melumpuhkan dan bahkan menutupi pintu untuk selamanya. Metode penelitiannya yang digunakan yaitu metode kualitatif yang berisikan tinjauan pustaka, yaitu mengumpulkan data yang berasal dari buku atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan teori penulisan. Metode deskriptif yaitu melakukan dengan studi kasus, studi komparatif. Untuk jadwal penelitiannya ada kegiatan, keterangan, dan waktu bulan. Bulan pertama ada penyusunan proposal, ada diskusi proposal, dan pengumpulan data kualitatif atau tinjauan pustakanya. Dan bulan kedua juga masih di bagian pengumpulan data kualitatif dan tinjauan pustaka. Ada juga melakukan case analisis data di bulan kedua. Di bulan ketiga juga masih melakukan analisis data sampai bulan kelima. Di bulan kelima saya melakukan pengujian data atau kritika evaluatif sampai dengan bulan ketujuh. Di bulan ketujuh dan 8 saya membuat draft laporan penelitian dan diskusi draft laporan. Daftar pustakanya saya ambil dari Faulkner tahun 2001, dari Hussaini tahun 2008, dari Prera M tahun 2007, dan dari Pressman RS tahun 1992. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Cukup sekian. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.